Yesusku, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada Selamat hari Minggu. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Johannes Wadu. Bapak Ibu, mari kita bersaat teduh. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergang, angkatlah puji-pujian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pertaruhkan ibadah minggu ini dalam kemurahan tangan kasih Allah, dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah ini terambil dari kitab Amsal pasal 29 ayat 17 yang berkata, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Terimalah kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa rohnya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati, mari berdoa. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami.
Bahruilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Allah Bapa Maha Kasih, janganlah Engkau menghukum kami. Sungguh kami menyesal dan malu. Kasihani anak-Mu. Jemaat Tuhan, Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, maka kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan. Seperti yang tertulis dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-8 yang mengatakan, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Maka berdasarkan kebenaran sabda Allah ini sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan, Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dipersilakan duduk. Puji-pujian kami persilahkan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, karena Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal-Mu. Terima kasih juga atas kelimpahan karunia yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Engkau memberi kami makanan luar biasa dari firman-Mu, dan Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarnya. Penuhilah kami dengan Roh Kudus, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu. Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Mampukan kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari, apapun tantangan dalam hidup kami. Biarkan firman-Mu menjadi penuntun jalan hidup kami ya Bapa. Dengarlah doa kami ini, karena kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Kita kidungkan haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-12 yang menyatakan, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dengan informasi yang salah, maka apa yang kita kerjakan pasti akan berantakan. Itulah sebabnya kitab Amsal dalam pembacaan kita pada siang hari ini atau pada hari ini mendorong kita untuk mengarahkan perhatian penuh. Mengarahkan kita atau mendorong kita untuk benar-benar menyimak kepada didikan. Dan telinga kita kepada pengetahuan. Amsal pasal 23 ayat 12 ini. Kasih Tuhan, Rasul Paulus hampir senada dengan apa yang dikatakan oleh kitab Amsal pasal 23 ayat 12 ini. Yakni pada kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 33, Paulus secara tegas mengatakan bahwa janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, kekasih Tuhan, sebagaimana dengan nasihat dari Amsal tadi, maka menurut Paulus, ketika kita salah dalam pergaulan, ketika kita salah di dalam memilih teman keseharian dalam berkomunikasi, maka kita juga sekaligus akan menyerap informasi yang bisa menjadi persoalan atau bisa membawa kita ke dalam masalah di dalam hidup baik pada saat ini maupun juga masa depan kita. Jemaat Tuhan, selanjutnya Amsal mau mengatakan kepada kita,
Jika kita meminta nasihat dari orang bodoh, atau kita meminta nasihat dari orang bebal, yaitu mereka yang bersikap sok tahu, mereka yang mengabaikan Allah, maka menurut Amsal pasti kita akan mendapatkan persoalan. Kita akan mendapat masalah. Bila kita membangun keseharian kita atau pergaulan kita dengan orang-orang yang salah. Karena mereka akan meremehkan ungkapan-ungkapan atau kata-kata atau nasihat-nasihat bijak yang bisa membuat kita tersesat. Dan mereka memberikan saran yang tidak bermanfaat, keliru, bahkan menipu. Kalau kita baca pada ayatnya yang ke-9. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di dalam kitab Amsal ini dia mau mengarahkan kita bahwa ternyata untuk mendengar itu bukan sesuatu yang gampang. Amsal mau mengarahkan kita tentang cara mendengar yang baik. Sebab pengertian mendengar itu bisa artinya hanya sekedar mendengar saja tanpa memberikan perhatian, dan bisa juga yang kedua mendengar dengan perhatian yang penuh. Mendengar dalam arti menyimak. Mendengar dalam arti memberikan perhatian. Mendengar dalam arti memberikan apresiasi. Juga mendengar untuk melakukan. Jadi untuk mendengar menurut Amsal pasal 23 ayat 12 ini, apalagi tentang didikan, pembekalan dalam hidup ini, bukanlah sesuatu yang gampang. Karena ada dua, ada yang mendengar, tapi tidak melakukan, hanya sekedar mendengar saja. Tidak memberikan perhatian, tidak menyimak. Tapi dalam pengertian yang kedua, Amsal mau katakan ada juga orang. Atau ada juga orang yang mau melakukan pendengarannya untuk menyimak dengan baik apa yang dia dengar. Menyaring dengan baik, memberikan apresiasi dan memberi diri untuk melakukan. Nasihat-nasihat bijak yang didengar. Jadi aktif untuk mendengar tetapi juga aktif untuk melakukan. Ini pengertian yang kedua tentang mendengar. Dia memberi telinganya untuk mendengar tetapi juga dia aktif untuk siap melakukan apa yang dia dengar. Nah, kekasih Tuhan, mendengar sangatlah penting dalam pendidikan bangsa Israel, baik di rumah maupun juga keluarga, di sekolah, atau di mana saja. Oleh karena itu, menurut Amsal, ayah, ibu di dalam rumah tangga, juga guru di sekolah disebut sebagai sang guru hikmat yang mendidik, mengerahkan, membekali anak-anak atau murid-muridnya. Itu menurut Amsal. Dalam kitab Amsal ini, telinga digunakan bukan saja untuk pendengaran, tapi juga untuk kepatuhan, untuk patuh. Karena itulah mendengar tidak hanya berarti mendengar, tetapi juga kepatuhan untuk melakukan didikan. Ada nasihat atau ada pertanyaan dari Tuhan Yesus tentang satu keluarga yang mempunyai 2 anak. Ketika disuruh oleh ayahnya untuk mengerjakan sesuatu, yang satu mengatakan ya Bapa, tapi dia tidak melakukan. Yang satu mengatakan tidak Papa, tapi dia melakukan. Nah, ini pertanyaan nih, kira-kira yang mana yang dapat menyimak dengan baik tentang perintah atau ajaran. Kekasih Tuhan, sebenarnya saya berpendapat atau saya mempunyai pemahaman sendiri, tentunya bisa saja tidak sama dengan pendapat banyak pengkhotbah tentang nasihat Tuhan Yesus atau tentang pertanyaan Tuhan Yesus ini. Manakah yang baik menurut kamu dari 2 anak ini?
yang mendengar tapi tidak melakukan, atau yang mengatakan iya tapi tidak melakukan, atau yang mengatakan tidak tapi melakukan. Banyak orang yang cenderung mengatakan bahwa yang kedua lah yang baik. Tapi saya mempunyai pendapat lain. Saya mempunyai pendapat bahwa dua-dua sebenarnya tidak terlalu baik. Atau dua-dua sama-sama salah. Karena ketika mengatakan ya, tapi tidak melakukan, sekaligus dia sudah menggembirakan hati orang tuanya, tetapi pada akhirnya dia mengecewakan. Namun yang kedua, dia menggembirakan hati orang tuanya, dia menghibur hati orang tuanya, tetapi pada akhirnya, yang kedua, dia mengatakan sesuatu yang tadinya mengecewakan hati orang tua, tapi akhirnya dia melakukan. Jadi sama-sama telah menyakiti hati orang tua. Jadi dua. Yang baik adalah mereka yang mengatakan ya dan melakukan. Ya. Jadi jangan mengatakan ya tapi tidak melakukan. Pendengaran yang betul-betul mau menyimak perintah, nasihat, permintaan atau permohonan untuk kita melakukan sesuatu yang baik, menyimak dengan baik dan sekaligus mau memberi diri untuk melakukan. Ini yang disebut oleh Amsal. Mendengar dalam kepatuhan atau melakukan apa yang dia dengar. Dengarkanlah dan perhatikanlah, menekankan bahwa agar anak-anak dalam keluarga atau murid-murid di sekolah menggunakan kuping atau telinga mereka untuk memperhatikan dan menaati. Dan itu semua dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dari guru mereka, atau menurut Amsal, guru yang adalah sang guru hikmat itu. Kasih Tuhan, anak-anak muda menurut Amsal dianggap belum berpengalaman tentang suka dan duka dalam kehidupan. Dan bagaimana mereka menjalani kehidupan dengan baik. Sehingga mereka perlu dibekali. Mereka perlu dilakukan pendampingan dengan baik. Mereka perlu diperlengkapi dengan nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk agar mereka memperoleh pengertian. Bagaimana menjalani kehidupan mereka dengan baik. Sehingga mereka baik di dalam kekinian mereka maupun keakanan mereka. Mereka benar-benar berada di dalam arahan dan tuntunan nasihat yang baik dari sang guru hikmat. Kasih Tuhan, ayah dan ibu. Di dalam kitab Amsal ini mau mengingatkan, jangan kamu melupakan peran mereka, nasihat mereka. Jangan kamu meninggalkan nasihat dan ajaran mereka. Dan jangan kamu menyimpang dari didikan. Karena dari setiap didikan atau petunjuk dan nasihat ada hikmat dan pengertian. Inilah yang mau disampaikan oleh Amsal kepada orang muda, mau mendengar, jangan mendahulukan emosi. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku, di hari ini kita mendengar dan memperhatikan banyak hal. Oleh karena itu marilah kita arahkan telinga kita, marilah kita di dalam pergaulan, di dalam kehadiran kita di mana saja Tuhan menempatkan kita, kita arahkan perhatian kita pada didikan yang baik, pada didikan yang membangun. Mari kita menyimak dan sekaligus mari kita melakukan semua yang baik, arahan yang baik, berbagai petunjuk yang baik. Dan yang kita terima itu datangnya dari Tuhan melalui orang-orang yang mau memberikan pembekalan kepada kita. Teristimewa pada hari ini ketika kita mendengar nasihat dari kitab Amsal, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan ini, maupun ketika kita mendengar nasihat dan didikan dari orang tua di sekitar kita, maka marilah kita mengandalkan atau memberi diri untuk dituntun oleh hikmat yang daripada Allah yang datang baik melalui perenungan sabda maupun juga melalui pendampingan, nasihat dan arahan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu lebih baik kita mencondongkan, menurut Amsal, dia memakai istilah mencondongkan telinga kita kepada kata-kata pengetahuan. Karena kembali kepada Rasul Paulus tadi, 1 Korintus pasal 15 ayat 33.
Kalau kita mencondongkan atau kita membangun kehidupan yang dalam pergaulan yang buruk, maka kita dengan sendirinya akan mencondongkan telinga kita kepada hal-hal yang buruk juga. Karena pergaulan yang buruk pasti akan memberikan informasi yang buruk. Dan itu akan mempengaruhi karakter, bawaan kita, kehadiran kita. Yang mengkeburkan kita dalam tugas panggilan dan pengutusan sebagai anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ayat 12 ini mau menuntun Bapak Ibu dan saya untuk senantiasa mau memberikan pendengaran kita terhadap pengetahuan yang datangnya dari orang-orang berhikmat. Sehingga arahannya adalah bukalah hati dan terimalah petunjuk Allah yang memberikan kepada kita kekuatan. Firman yang penuh dengan kejelasan dan pengharapan. Sehingga nasihat dari orang-orang yang mengenal Allah dengan sendirinya akan menolong kita untuk menerima dan menaati hikmatnya. Kekasih Tuhan, hikmat Allah takkan pernah menyesatkan. Firman Allah tidak akan pernah salah. Melainkan akan selalu menguatkan, bahkan menuntun kita menuju keutuhan hidup di dalam Tuhan. Oleh karena itu marilah kita membangun hidup ini dengan pergaulan yang baik, pendengaran yang baik, dan kesiapan untuk melakukan hal-hal yang baik atau nasihat yang baik itu di dalam hidup, sehingga benar-benar kita dengan berani kita menyebut bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati untuk siap menjadi berkat bagi dunia dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kekasih Tuhan, dipersilakan duduk. Mari kita satu hati, kekasih Tuhan, kita bersyafaat. Kembali kami datang menghampiri kekudusan hadirat-Mu, ya Allah. Kami mau mengucap syukur karena lawatan firman Tuhan hikmat surgawi boleh datang dan jadi di tengah-tengah persekutuan kami pada hari ini di rumah tangga kami masing-masing. Kuatkan kami ya Allah yang kudus sehingga kami mampu mempergunakan telinga kami, perhatian kami untuk mendengar nasihat-nasihat yang datangnya dari Tuhan melalui orang-orang berhikmat, baik orang tua, pengajar-pengajar hikmat yang ada di dalam keseharian hidup kami,
Bahkan kekuatan hikmat Tuhanlah yang memampukan kami untuk menyaring pergaulan, sehingga kami mampu untuk memilah pergaulan yang baik, supaya kami dapat menyerap informasi yang baik sebagai bekal untuk kami meneruskan hidup yang dari Tuhan ini ke depan. Tuhan tolong berkati kami dalam rumah tangga kami sebagai ayah, juga sebagai ibu. Tuhan lengkapi kami dengan hikmat Tuhan, sehingga kami mampu untuk melakukan pendampingan kepada anak-anak buah hati dalam rumah tangga kami, sehingga mereka boleh menjadi anak Tuhan yang baik. Mereka mendatangkan sukacita di tengah keluarga. Bahkan lebih khusus mereka boleh menjadikan hidup mereka sebagai sukacita di hati-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan segala cita-cita dan harapan anak-anak kami, baik yang masih bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, bahkan yang sudah menikah, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam cita-cita dan persiapan-persiapan mereka ke depan. Pegang tangan mereka dengan penuh kasih-Mu ya Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh berjalan seturut kehendak Allah. Mereka berada di dalam keselamatan-Mu dan mereka siap untuk menjadi berkat Tuhan dalam kehadiran mereka di mana Tuhan menempatkan. Terima kasih ya Bapa, di dalam persekutuan umat-Mu, dalam rumah tangga kami ingin mempertaruhkan saudara-saudara persekutuan kami yang sedang berada dalam kelemahan fisik mereka, baik oleh karena sakit maupun oleh karena kesenjaan usia. Tuhan berkati dan Tuhan lawat mereka dengan cinta kasih Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan dan penghiburan, dan berkatilah semua sarana yang ada di sekitar kesehatan mereka, baik tangan yang merawat, obat yang dipakai, makanan, minuman maupun istirahat mereka, sehingga melalui semua itu mereka boleh merasakan jamahan Tuhan yang menopang dan menguatkan, bahkan menghibur mereka untuk menantikan kekuatan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami juga mau mempertaruhkan segala sukacita hati kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun dari tanggal 27 hingga tanggal 3 Oktober, 27 September hingga 3 Oktober. Tuhan berkati dan Tuhan sertai mereka yang berhari ulang tahun kelahiran maupun hari ulang tahun perkawinan. Biarlah di dalam menerima tahun rahmat-Mu ini ya Allah, maka mereka mengembalikannya dengan senantiasa menjadikan hidup sebagai alat di tangan Tuhan untuk menjadi berkat, sehingga mereka menapaki tahun rahmat-Mu ini dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur. Ya Bapa, kami mau juga mempertaruhkan jemaat Tuhan yang terkena dampak pandemi COVID-19, baik dampak ekonomi maupun kesehatan. Tuhan berkati dan Tuhan jaga mereka. Bahkan Tuhan pakai gereja Tuhan untuk mendatangkan penghiburan kepada kekasih-kekasih hati kami. Kami juga mau mempertaruhkan anak-anak Tuhan, bahkan para medis, dokter dan perawat yang senantiasa bersentuhan dan melakukan pelayanan kasih kepada mereka yang terkena dampak COVID-19. Biarlah kekuatan surgawi Roh Kudus Tuhan senantiasa membungkus mereka dengan kasih, membentengi mereka, sehingga mereka senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan kami. Kami juga mau mempertaruhkan segala rencana kerja dari tim penggalangan dana lahan dan tim yang sudah terbentuk untuk penyelesaian pengadaan dan pembayaran lahan gereja. Biarlah apa yang boleh ternampakkan secara samar-samar di hadapan kami ini ya Bapa, boleh akhirnya ternampakkan jelas karena Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan memberkati baik tim maupun juga jemaat Tuhan, sehingga kami boleh bahu-membahu di dalam mengupayakan semua yang baik hanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pemerintah di pusat maupun di Provinsi Bali ini, Tuhan berkati dan Tuhan sertai, aparat keamanan TNI dan Polri, Tuhan senantiasa lindungi. Biarlah segala kebijakan dari pemerintah senantiasa mengarahkan atau mengarah kepada apa yang Tuhan kehendaki, sehingga jadilah berkat Allah di dalam kebersamaan hidup dengan segenap anak-anak bangsa. Ya Bapa, seluruh pelayanan kami, baik kami sebagai presbiter, kami sebagai pelayan musik gereja, organis, pianis, pemandu lagu,
bahkan vokal grup puji-pujian, dan kami semua jemaat-Mu, baik yang ada di dalam ibadah ini, di gereja ini, maupun juga kami di rumah tangga kami masing-masing. Tuhan berkati dan jaga kami. Biarlah kami boleh senantiasa mewujud nyatakan kasih Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehadiran di mana Tuhan mengutus dan menempatkan kami. Inilah kami ya Bapa yang kudus, yang datang dengan kerendahan hati kami, memohon ampun atas segala dosa kami yang mengecewakan hati Tuhan. Biarlah apa yang kami pohonkan dalam syafaat ini bolehlah layak seturut kehendak Bapa. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi maupun di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Ampunilah kami masalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama
Umat Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29 mengatakan, marilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini, sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan daripadamu. Juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mohon perhatian dan kesabarannya untuk mengikuti warta jemaat. Hari ini Minggu 27 September 2020 sebagai berikut. 1. Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Denpasar mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang telah ambil bagian dalam ibadah secara online yang disiarkan hari ini. 2. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johannes Wadu yang telah melayani firman dalam ibadah Minggu saat ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan beserta keluarga. Terima kasih. Demikian warta jemaat hari ini. Pelayan firman, diakon, dan penatua bertugas mengucapkan selamat memasuki Minggu ke-17 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, serta bagikanlah sukacitamu kepada setiap orang. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak
sebentar, bagaikan padi segenggam, mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu kepada Allah dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.